Apa yang akan Anda lakukan jika semobil dengan wanita cantik yang ternyata adalah hantu? Kisah ini tak ada hubungannya dengan quote singkat di atas, tapi feelingnya hampir sama. Hantunya tidak benar-benar terlihat, tapi meninggalkan tanda. Lebih serem malah, karena tandanya ada di mana-mana. Awal cerita ada sepasang muda-mudi yang sedang melakukan perjalanan wisata ke daerah pegunungan. Itu kali pertama mereka ke sana. Karena terlalu asik, mereka tak sadar kalau hari sudah senja. Mereka lalu bergegas pulang. Rupanya, ketika melewati persimpangan, mereka telah mengambil tikungan yang salah. Sehingga kini di depan mereka terpampang terowongan gelap. Karena kepalang jauh, akhirnya mereka memutuskan untuk melewati terowongan itu. Terowongan itu benar-benar gelap. Cahaya satu-satunya hanya berasal dari lampu sorot mobil. Itu pun yang terlihat hanya jalan. Sekelilingnya tetap menghitam. Baru juga beberapa meter, terasa sesuatu menghantam sisi kanan, sisi kiri, dan belakang mobil. Si gadis ketakutan. Si pemuda langsung menginjak gas kencang-kencang. Suara hantaman di bodi mobil terus berlangsung sampai terlihat setitik cahaya di kejauhan. Kecepatan mobil pun ditambah. Rasa lega menyelimuti hati begitu mereka berhasil keluar dari terowongan gelap itu. Di luar, senja memang hampir pekat, tapi tak sepekat dalam terowongan. Setelah melaju beberapa kilometer, mereka melihat pom bensin dengan sebuah minimarket di dekatnya. Mereka menghentikan mobil dan keluar untuk belanja. Tak berapa lama, mereka kembali sambil menjinjing tas plastik berisi makanan ringan. Saat melangkah ke mobil, keduanya terkejut melihat kaca mobil mereka dipenuhi oleh bekas tapak tangan, termasuk kaca depan. Dalam kebingungan, mereka memanggil petugas kebersihan pom bensin dan meminta pria tua itu membersihkan bekas tapak tangan di kaca mobil. Si pria tua mengangguk dan menyuruh muda-mudi itu menunggu. Karena udara di luar mulai dingin, kedua muda-mudi itu memutuskan untuk menunggu dalam mobil dan menutup semua kaca jendela. Pria tua itu kembali datang sambil membawa kanebo dan semprotan pembersih kaca. Dengan penuh percaya diri, si pria melakukan tugasnya. Berkali-kali dia menyemprotkan cairan pembersih ke kaca dan mengelapnya dengan kanebo. Semakin sering dia melakukan itu, wajahnya semakin terlihat aneh. Lalu si pemuda menurunkan kaca jendela dan bertanya, "Kenapa, Pak?" Dengan wajah ngeri campur heran, si pria tua menatap tajam ke dalam mobil sambil berkata, "Maafkan aku, Nak, tapi bekas tapak tangan ini bukan berasal dari luar. Dia berasal dari dalam. Kalau kalian yang mengalami itu, kira-kira panik nggak?" Ya panik lah, masa enggak?